Oke. Ya. Pelatihannya menurut saya lumayan bagus ya, karena kita kan bekerja di bidang transportasi, angkutan umum. Jadi dari pelayanan, terus mengenali rambu lalu lintas, begitu juga dengan sikap dan karakter kita, benar-benar luar biasa lah menurut saya di sini. Jadi kita benar-benar bisa dirubah gitu. Ya, yang sebelumnya mungkin kita nggak tahu secara materi, hanya secara praktek, tapi luar biasa lah menurut saya. Pelatihannya di sini yang saya dapatkan istilahnya kayak teori, praktek gitu kan. Ya kalau kemarin di lapangan bagaimana cara mengemudi yang baik, ya diajarkan oleh pembimbing. Caranya, terus bagaimana cara kita menghadapi di jalan, menghadapi resiko, menghadapi pelanggan gitu. Kebiasaan itu kan ini kayak saya karena udah pengalaman bawa mobil besar sama kecil ya, kayak bawa setir itu kan umumnya ini mungkin ya jarang lah yang sebenar-benarnya dalam 100% mungkin nggak penuh, berapa persen lah, nggak seberapa persen yang bawa mobil tuh megang setir itu pasti kebanyakan kayak cuci piring kita. Itu udah pasti itu kayak cuci piring gitu. Padahal teori yang sebenarnya kan bukan kayak gitu. Ya itulah kemarin yang kami dapatkan gitu. Maksudnya ya bersyukurlah kita terpilih di sini kan, karena ada acara ini bisa kita kembali gitu. Sebelum di sini Mbak ya, biasanya di rumah itu cuma ngecek ban mobil apa, tapi di sini kita bisa ngecek kegunaannya apa, terus yang harus yang dipersiapkan apa. Ya di situ banyak ilmu yang kita dapat di sini. Ya kita datang ke Bali ini Bu, latihan kayak gini, saya berterima kasih dapat berpengalaman sedikit cara-cara itu tadi, apa namanya itu tadi? Apar memadami api. Jadi saya bertambah pengalaman lah datang ke Bali ini. Ada konfirmasi dari perusahaan, terus dikasih tahu ke sama koperasi masing-masing. Kita kan koperasi kita itu KWK ya. Terus pengurus kasih tahu kepada satgas, itu tugas satgas kepada pramudi untuk mengumpulkan data-data. Terus dipilihlah kami ini sebagai pramudi untuk pergi ikut diklat. Tujuannya supaya bisa lebih baik lagi ke depannya gitu. Kami sebagai pramudi sangat berterima kasih sekali adanya istilahnya pelatihan seperti ini diberikan terhadap kami pramudi untuk bisa kami berubah lebih baik lagi gitu dan mengetahui yang lebih benar lagi. Kalau perilaku penumpang namanya manusiawi ya macam-macam gitu. Ada yang baik, ada juga yang sisi gimana gitu. Lain beda, lain kepala, lain karakter gitu. Kalau penumpang ini ada juga yang ngasih uang, ada juga. Misalnya ngotot gini, bahkan dia sewa itu udah dikasih tahu, penumpang itu udah dikasih tahu, oh ini gratis Bu, saya kan nggak punya kartu katanya kan, tapi dia naik di just stop. Kita kan nggak tahu dia itu apanya ini, kartunya ini ada nggak gitu kan, tapi dia di just stop. Kalau kami nggak naikin nanti di just stop malah kami akan sanksi kan, kena BA gitu. Jadi naik, dia nggak punya ini, dia kasih uang tapi kami nggak mau terima, kami kan dilarang menerima uang. Tapi dikasih tahu, tapi saya kan nggak punya kartu, saya nggak mau gratis loh. Ada juga sebagian itu sewa kayak gitu, muatan kayak apa, penumpang kayak gitu. Saya kan nggak mau gratis. Ibu duduk yang manis aja, walaupun ibu nggak ada kartu, kami nggak boleh menerima uang Bu. Ya istilahnya penyampaian yang bagus lah.
Program ini adalah program pendidikan dan pelatihan sertifikasi pengemudi angkutan umum, di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan skill, knowledge dan attitude daripada para pengemudi. Yang nantinya setelah diklat ini mereka akan mendapatkan 2 sertifikat. Sertifikat yang pertama adalah sertifikat pendidikan dan pelatihan itu sendiri, dan yang kedua adalah sertifikat profesi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Profesi BNSP. Target peserta sesuai dengan RPJMD kita itu sebanyak 6.620, dan ini sudah masuk tahun kelima, di mana tahun terakhir ini adalah kurang lebih 2.969 pengemudi yang nantinya akan kita diklatkan. Sertifikasi pengemudi angkutan umum ini sebenarnya amanah dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Di dalamnya bahwa setiap pengemudi wajib memiliki sertifikasi pengemudi angkutan umum. Nah, dalam hal ini pemerintah Provinsi DKI saya pikir lompatan-lompatannya luar biasa. Bahkan menginisiasi adanya sertifikasi mulai dari pengemudi untuk angkot, untuk termasuk Transjakarta, untuk melakukan sertifikasi yang di sini. Jadi ini saya mengapresiasi terkait dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan kerjasama, terutama peningkatan kompetensi dengan Polda Bali. Nah, yang sekarang berjalan dengan Dishub DKI ini, seperti dengan Dishub DKI ini adalah diklat BLU, Badan Layanan Umum. Finishnya nanti setelah diklat si peserta dapat sertifikat diklat atau STTPL, dan terakhir ada jenisnya adalah uji kompetensi. Uji kompetensi ini nanti mendapatkan sertifikat kompetensi pengemudi angkutan umum. Oke, materi pelatihan itu dari mulai perundang-undangan LLAJ, terus norma etika berlalu lintas, terus ada tata cara pengangkutan orang. Nah, di sana ada, terus ada pengemudi antisipasif driving yang kita kolaborasi dengan PT Atraya. Terus ada dari merencanakan, dan K3 itu dari BPBD, kita kolaborasi dengan BPBD. Terakhir adalah pelayanan prima. Jadi itu yang kami berikan kepada peserta. Terkait pelatihan pengemudi ya, itu memang mereka dilatih terkait defensive driving. Defensive driving itu mengemudi antisipatif yang berkeselamatan. Jadi paling tidak setelah mereka selesai mengikuti pelatihan itu, mereka bisa menerapkan behavior based safety driving. Jadi pengemudi yang membudayakan keselamatan. Sertifikasi pengemudi ini memang berupa program untuk mendapatkan sertifikasi pengemudi, dan salah satu prasyarat dengan adanya program Jaklingko ini sudah merubah mereka kan, sudah difasilitasi, ada seragam dalam berkendara. Mudah-mudahan kedepannya tercipta layanan transportasi umum yang baik. Kegiatan diklat ini berlangsung secara terus-menerus karena kami melihat dengan adanya siswa diklat yang baru datang dan juga setelah penutupan itu ada perubahan mulai dari sikap, karena di sini mau nggak mau mereka jam semua diatur, terus kegiatan diatur, itu semua bisa merubah, paling nggak mengenai mental mereka untuk memang merubah kebiasaan yang jelek. Benar tadi, nanti yang paling memang ditekankan sama DKI adalah pelayanan ya. Jadi kalau pelayanan di pengemudi angkutan umum memang sangat diutamakan di DKI ini, makanya kami memang berkomitmen. Kami tidak hanya sekedar mendiklatkan, tapi kami sampai melihat adanya perubahan dari sikap dari pengemudi nanti lewat pasca diklat, evaluasi pasca diklat. Mudah-mudahan lah program yang sudah baik ini seperti di Jakarta sampai Jaklingko sampai feedernya itu bisa dipertahankan. Paling tidak kita juga bisa memperbaiki profesi pengemudi sehingga mereka betul-betul bisa hidup lebih layak dari sebelumnya.